Pengadilan syariah sedang diserbu di Inggris. Dan jika kamu pernah bertanya-tanya seperti apa bentuknya, inilah videonya untukmu. Halo Pak, apakah kami boleh melihat-lihat pengadilan syariah? Tidak, sebenarnya tidak. Kalian harus pergi. Saya harus menelpon dulu. Pak, jangan sentuh saya. Ya, kalian tidak boleh di sini. Baiklah, Jangan jangan sentuh sentuh aku. Ini adalah pengadilan syariah, letaknya di sana. Kami hanya ingin melihatnya sebentar saja. Tidak ada yang bisa dilihat. Itu hanya sebuah kantor. Tolong tunjukkan saja pada kami. Ini adalah pengadilan syariah. Masuklah ke dalam pengadilan. Beberapa pria kulit putih sedang merekam pengadilan di properti kami. Kami punya berkas rahasia di sini. Mereka tidak boleh berada di sini. Ini adalah pengadilan syariah. Ada lebih dari 85 pengadilan seperti ini. Mereka menjalankan dan membangun sistem hukum paralel yang semakin diberi kekuasaan dalam undang-undang seiring berjalannya waktu. Ya, kami akan pergi. Kami hanya ingin melihat pengadilan syariah ini. Apakah orang-orang memahami sejauh mana bahayanya hukum syariah? Saya tidak yakin mereka paham, karena hukum itu benar-benar dijalankan di Britania Raya. Dan setelah kita melakukan itu, kita akan mengalihkan perhatian kita kepada orang-orang yang tinggal di Inggris. Seperti yang anda katakan, yang menerima tunjangan sosial, yang kemungkinan besar akan menguras banyak sekali uang pembayar pajak selama sisa hidup mereka. Yang tidak bekerja, yang secara budaya berbeza dengan kita, yang memiliki pandangan berbeza tentang agama mereka dibandingkan dengan agama Kristen. Mereka pada dasarnya mencoba membuat sistem hukum mereka menjadi sistem hukum yang sepenuhnya dianggap wajar di Britania Raya. Tapi itu mendorong ide-ide yang sangat berbahaya. Dan semakin banyak yang hidup dalam kelompok-kelompok kecil, orang yang belum berintegrasi, yang hidup di bawah hukum syariah, dan yang memiliki pengadilan sendiri. Dan mereka punya pengadilan sendiri. Mereka punya pengadilan sendiri, pengadilan syariah. Ya, paralel, sistem hukum yang paralel. Oke, jadi itu adalah sistem hukum paralel yang tidak diakui oleh pemerintah Inggris yang ada di dalam Inggris. Itu ditoleransi. Jadi Itu mereka sadar akan hal ditoleransi. itu. Ya. Dan mereka sadar akan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan ini. Mereka ini seperti mereka menegakkan hukum sendiri terhadap orang-orang mereka sendiri di bawah hukum mereka sendiri. Dan mereka hanya membiarkan itu terjadi. Itu mereka membiarkan itu terjadi. Britania Raya membiarkan itu terjadi. Jadi, mari kita lihat lebih jauh seperti apa mereka. Kami ingin menunjukkan kepada publik apa yang sedang terjadi di sini. Jadi di sinilah hakim akan duduk dan di sinilah para pihak yang bersengketa akan duduk. Kita punya sistem hukum di negara ini. Saya tidak mengerti kenapa anda membangunnya. Baik, jangan sentuh saya, tolong. Tolong jangan sentuh saya. Ya. Baik, kami akan pergi. Kita punya sistem hukum di negara ini. Kalian punya sistem hukum di negara ini. Dan teman-teman, hanya pengingat untuk siapapun warga Amerika di luar sana ya. Siapapun orang Amerika yang berpikir ini hanya masalah di Britania Raya, jangan bego. Dengarkan ini. Ini bagian dari syariah untuk peduli pada tetangga. Ini bagian dari syariah untuk merawat orang tua kalian, untuk merawat anak-anak. Ini bagian dari syariah. Mereka memiliki keluarga yang kuat. Ini bagian dari syariah untuk melawan kemaksiatan. Ini bagian dari syariah untuk memperjuangkan kesetaraan. Syariah adalah petunjuk indah yang diberikan oleh Tuhan. Hanya karena beberapa orang menyalahgunakannya, kita menyalahkan orang-orang itu, tapi bukan konsep syariahnya. Tapi sekarang, kinilah pertanyaannya. Beberapa orang mungkin takut syariah akan datang ke IS. Oke. Itulah ketakutannya. Dan saya katakan kepada mereka, jangan takut. Syariah tidak akan datang ke AS. Dan alasan syariah tidak akan datang ke AS adalah karena syariah sudah ada di sini. Oke? Jangan takut pada orang-orang yang mengatakan hukum syariah akan datang ke alias Rik. Karena itu tidak benar. Syariah tidak akan datang ke alias Rik. Syariah sudah ada di sana. Ini terjadi di Texas. Untuk kalian semua orang hebat yang bertanya-tanya dan berpikir ini bukan masalah kalian. Ini adalah masalah kalian. Pahami. Tidak ada yang mengerti mengapa kalian membangun sistem hukum yang terpisah. Tidak ada lingkaran di sini yang mengatakan kamu sudah cukup. Kami bukan orang yang tidak tahu apa-apa. Kamu Seperti yang hanya kamu bilang, sudah apa yang melihat sudah hal kamu keren di lihat sana di kamu. Kamu tengah-tengah. menyebutnya pengadilan. Kenapa kamu menyebutnya pengadilan? Ya, mereka hanya merekam. Mereka tidak di pintu masuk. Aku tahu kamu akan ada di sana. Aku tahu kamu akan ada di sana. Kamu tahu aku di sini, di dalam bus. Luar biasa. Oke, jadi bolehkah aku masuk ke rumahmu kalau pintumu terbuka? Ini bukan rumah, ini toko, pengadilan syariah. Kami tidak akan pernah masuk ke rumahmu. Aku akan bicara denganmu. Oke? Aku senang bicara denganmu, tapi aku cuma akan berdiri di suatu tempat saja. Oke, tidak apa-apa. Kenapa kamu sedang bangun? Dengar, menurutku orang-orang seharusnya tidak masuk ke tempat lain sembarangan. Dan sejujurnya, aku tidak masalah dengan entitas keagamaan yang memiliki pengadilan agama. Hanya saja, itu harus selaras dengan sistem hukum di negara ini. Harus begitu. Tidak bisa menjadi entitas yang terpisah. Karena nanti akan ada kelompok agama yang membuat aturan sendiri dan memperlakukan orang dengan cara yang buruk. Yang seharusnya tidak boleh. Persis seperti yang dilakukan hukum syariah. Kenapa kamu membangun Boleh sistem saya hukum yang jelaskan? terpisah Atau di kamu negara akan ini? terus menyalah saja? Ya, saya bahkan Karena belum. kalau Saya akan kamu bertanya menunggu padamu. di dalam 85 di antaranya.
85 beroperasi di Britania Raya. Butuh. Mereka mengenakan putih atau ini tidak Ekosistem baik. yang berbeda Aku perlu tidak, memahami aku. bahwa komunitas agama seperti Yahudi yang memiliki organisasi sendiri, seperti Anglikan yang memiliki pengadilan Anglikan. Kita diizinkan untuk memperjelas Anglikanisme bahwa adalah kamu bisa. agama negara. Kita diizinkan. Aku benar-benar yakin. Gereja Inggris adalah bagian dari pemerintahan, bagian dari negara. Lalu bagaimana dengan komunitas Yahudi? Mereka juga punya urusan sendiri. Ya, tutup. Tutup semua pengadilan agama. Itu tidak diperlukan di negara ini. Dia baru saja menyebutnya sebagai pengadilan. Dia baru saja menyebutnya sebagai pengadilan. Pengadilan adalah pengadilan. Adalah Dewan. Saya tidak setuju dengan ini. Saya pikir kamu boleh saja memiliki unsur-unsur agama yang berbeda yang memiliki sistem hukum. Tapi sekali lagi, sistem hukum itu harus sepenuhnya selaras. Tidak boleh berbeda dengan apa yang diinginkan sistem hukum di Britania Raya. Artinya, tidak bisa kalau hukum pengadilan syariah memperbolehkan seorang gadis menikah pada usia 9 tahun, sehingga dia bisa menikah jika batas usia yang sah menurut hukum di Britania Raya bukan 9 tahun. Disitulah saya punya masalah. Satu hal, jika kamu ingin memutuskan dalam sistem keagamaanmu sendiri, bagaimana menganalisis situasi yang berbeda? Oke, dan mengambil keputusan. Orang Yahudi melakukan itu. Banyak orang melakukan itu. Ada banyak entitas keagamaan yang berbeda yang diizinkan melakukan itu. Itu tidak masalah. Hanya saja, itu bukan yang terjadi di sini. Itu hanya permainan kata-kata. Itu hanya penipuan. Ya, ada 85 yang seperti ini. Ini digambarkan di berbagai media sebagai pengadilan syariah. Untuk menghindari disebut sebagai pengadilan, Anda menyebutnya dewan. Pokoknya, begitulah. Pengadilan syariah ada di mana-mana. 85 di antaranya di Britania Raya saja. Mereka datang, mereka berkembang di seluruh Amerika Serikat. Dan inti dari semua ini adalah agar mereka bisa menangani segala sesuatu secara tertutup dan pribadi. Tetapi juga untuk melindungi diri mereka dari pengadilan umum agar tidak mengetahui apa yang terjadi. Ini berbahaya. Ini menakutkan, dan ini adalah sesuatu yang perlu diperhatikan. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini.